Pemirsa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor masih mendengarkan kesaksian Wakil Presiden Budiono sebagai saksi kasus Bailout Senturi. Dan untuk mengetahui situasi terkini jalannya persidangan, kita langsung bergabung bersama reporter Andika Perdana. Ya Andika, sejauh ini seperti apa jalannya persidangan terhadap Wakil Presiden Budiono yang sedang berlangsung di Tipikor Jakarta? Baik, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memberikan sejumlah pertanyaan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono. Tadi ia juga menyampaikan pernyataannya dan apakah pernyataan ini masih konsisten dan sama dengan pernyataan Budiono sebelumnya yang pada waktu itu memberikan konferensi pers terkait dengan dana bailout Bank Senturi. Di mana tadi disampaikan oleh Budiono bahwa Bank Senturi ini memang berada dalam masalah besar sehingga memerlukan penyelamatan yang secepatnya dan juga dilakukan di pada masa itu sehingga tidak menimbulkan lagi kericuan dan kekacauan di perbankan nasional. Dan kini juga kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimanakah sidang di Pengadilan Tipikor. Ini kami berada di lantai dasar Gedung Tipikor Kuningan, Jakarta, di mana di sini telah disediakan juga sebuah layar dan juga tadi yang menarik dari keterangan atau pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pejabat Bank Indonesia. Di sini terlihat dari banyaknya rekaman rapat Bank Indonesia mengindikasikan adanya kesengajaan Bank Indonesia untuk memberikan informasi penyelamatan kepada Bank Senturi, di mana Budiono terlihat juga mengatur rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia agar sepaham dalam memandang kekacauan Bank Senturi ini. Dan Budiono juga meminta agar Dewan Gubernur kompak satu suara meredam adanya kepanikan keuangan dari pengamat keuangan serta Komisi 11. Ini terkait juga rekaman yang diperdengarkan dari Miranda Gultom, pejabat BI pada masa itu. Selain itu juga tadi sempat juga dibahas terkait dengan PBI ataupun peraturan Bank Indonesia ini terkait dengan rasio kecukupan modal untuk syarat dana talangan Senturi, di mana pada masa itu ada laporan yaitu mengenai rasio kecukupan modal CAR dari Bank Senturi ini ada di kisaran 2,32% dan pada masa itu diwajibkan pada bank di Indonesia pun secara nasional memiliki rasio modal sekitar 8% untuk memperoleh bantuan dana talangan. Awis. Nika, sebelum jaksa menyampaikan pertanyaannya, ada rekaman yang diputar dalam persidangan dari rapat Dewan Gubernur tanggal 13 November 2008. Dan apa saja poin-poin penting yang bisa Anda rangkum dari rekaman tersebut? Ya, tadi dari rekaman pembicaraan ini ada juga tadi dari suara Miranda Gultom. Ada juga Siti Fajriah, ini merupakan deputi juga di Bank Indonesia pada masa itu. Ada juga percakapan dengan KSSK, di mana ini juga membahas mengenai hubungan Bank Indonesia juga dengan Menteri Keuangan dan juga KSSK. Dibahas ini juga merumai dalam rapat Dewan Gubernur ini perubahan PBI yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 30 yang ini juga ditandatangani sendiri oleh Wakil Presiden Budiono yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada masa itu, di mana ini untuk memuluskan jalan Bank Senturi untuk memperoleh dana talangan pertama. Ada juga tadi sekitar 698 miliar rupiah dan juga bertahap secara berikutnya lagi ini juga, dan juga memang sebelumnya pada kesaksian yang disampaikan oleh Sri Mulyani, ia pada tanggal 20 dan 21 November 2008 sepakat dan memberikan laporan terkait dengan dana talangan Bank Senturi. Dan juga dilihat juga dengan kemarin kesaksian dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, ia menyampaikan tidak pernah menerima pemberitahuan ini terkait dengan dana talangan Bank Senturi dari SMS Sri Mulyani, pesan singkat Sri Mulyani ini. Dan juga tentu patut disimak dan diperhatikan juga pemirsa dan Awis, dan ada sejumlah fokus pertanyaan mengenai PBI ataupun perubahan peraturan Bank Indonesia dan juga terkait dengan tulis gagal berdampak sistemik. Awis. Ya, terima kasih Andika atas laporannya.